Perkenalkan, nama saya Bidan Juleha dari Puskesmas Banten Girang. Saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran faktor risiko PTM yang bertujuan agar Bapak, Ibu, dan kader mengerti tentang cara pengukuran dan penimbangan. Yang bertujuan yaitu bertujuan untuk IMT, indeks massa tubuh. Biar tahu apakah Bapak, Ibu, atau peserta obesitas atau tidak. Nilai massa indeks massa tubuh yaitu normalnya 18,5 sampai dengan 22,9. Bapak mengerti? Ibu mengerti? Ya, mari saya contohkan cara mengukur berat badan dan tinggi badan, Pak. Baik, Bu. Sebelum melakukan timbangan, posisikan timbangan ini sejajar dengan lantai. Yang keras ya, Pak. Dan posisikan nilai ini angka 0. Mari Pak saya contohkan. Lepas dulu sandalnya ya, Pak. Ya. Usahakan pasien memakai baju setipis mungkin. Lalu posisi pasien tegak lurus menghadap ke depan ya, Bu. Bapak mengerti kan? Mengerti. Ya, 56. Mari Pak, tinggi badan. Mari Pak. Sekarang tinggi badan. Posisikan pasien tegak lurus juga ya, Bu. Lalu tumit, pinggul, punggung, kepala menempel ke tembok ya. Mata pandangan ke depan tetap ya, Pak ya. 168. Oke, Pak. Sudah, Pak. Begitu ya Ibu Bapak cara mengukur tinggi dan berat badan. Sekarang gimana caranya kita menilai IMT Bapak ya? Baik, Bu. Cara mengukur IMT Bapak yaitu dengan cara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat per meter. Tadi berat badan Bapak sekian ya Pak? Ya, Bu. Dan tinggi Bapak 167 ya? Ya. Jadi dibagi menjadi 21,5, yaitu berarti Bapak normal ya, di batas normal ya. Saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu ya untuk evaluasinya ya Pak. IMT yang normal itu berapa ya Pak? 18. Oh, Aku yang jawab ya. Iya. 18,5 sampai 22,9. Oke, benar ya Bapak? Betul. Bapak Ibu sudah mengerti cara mengukur tinggi badan dan berat badan? Sudah. Ya jadi segitu ya Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu kader. Siap, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Perkenalkan, nama saya Sandika Dwi Putra. Saya perawat petugas dari Puskesmas Banten Girang. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dan pemeriksaan tentang faktor risiko PTM. Yang akan tujuannya untuk agar ibu-ibu kader ini bisa melakukan penilaian dan pemeriksaan faktor risiko PTM secara baik dan benar. Yang pertama yang saya akan jelaskan ini tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini ada beberapa klasifikasi ya ibu-ibu. Yang pertama itu tekanan darah normal, yang dimana nilainya 120/80 mm IKSA. Dan ada yang namanya prehipertensi, yang dimana nilai tekanan darah tersebut berada di 120 sampai 139/80 sampai 90 mm IKSA. Dan ada yang namanya hipertensi derajat 1, di mana nilainya 140 sampai 150/90 sampai 99. Dan ada derajat 2, yang dimana nilainya 160/90 mm IKSA. Dan kemudian saya akan memberikan contoh yang baik dan benar dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah
tensimeter itu sendiri. Kemudian kita cek fungsi baterainya. Kalau sudah dicek fungsi baterainya dan tensimeternya berfungsi dengan baik, kemudian kita lakukan pemeriksaan di pasiennya. Ibu, boleh gulung tangan sampai lengan. Nah, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam lengan. Posisi telapak tangan harus menghadap ke atas dan kemudian sejajar dengan jantung. Kemudian kita tekan tombol start. Didapatkan tekanan darah 116/73, berarti itu masuk ke yang klasifikasi mana Ibu Kader? Masih normal. Normal ya, Pak? Betul, normal. Bagaimana penjelasan saya tentang hipertensi dan cara melakukan tekanan darah? Apakah bisa dimengerti? Bisa ya. Ya. Sekali lagi saya mau bertanya, berapa hasil normal tekanan darah? Di bawah 120 kayak ibu tadi. Oh iya, betul sekali. Jadi sudah paham ya Ibu? Ya. Sudah bisa melaksanakan pemeriksaan secara mandiri ya? Ya. Iya, ya udah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kader semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ingrid Rawati. Saya sebagai dokter di Puskesmas Batan Girang sebagai penanggung jawab program tidak menular juga. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang edukasi pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular ya. Jadi materi ini bertujuan supaya ibu-ibu dan bapak kader bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian bisa memotivasi masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat. Itu tujuannya. Tapi saya mau memberikan sedikit tips ya, tips cara kita mengedukasi masyarakat itu. Yang pertama adalah pertama-tama kita harus memperkenalkan diri dulu ya, memperkenalkan diri dulu kita siapa, kemudian kita harus menyapa masyarakat. Ya, seperti tadi yang saya kerjakan ya, menyapa, assalamualaikum. Kemudian setelah itu kita menggunakan kata-kata yang sopan ya, kata-kata yang sopan, kata-kata yang mudah dimengerti, dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dicerna oleh masyarakat. Selain itu kita juga harus mengetahui siapa nih audiens kita atau siapa peserta edukasi kita, karena itu sangat mempengaruhi baik dari sisi bahasa yang harus kita gunakan, kemudian istilah-istilah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah kita dalam mengedukasi kita menggunakan media atau alat bantu ya. Alat bantu ini adalah lembar balik. Namanya ini adalah lembar balik yang bisa dibantu, yang bisa membantu ibu-ibu kader untuk melakukan edukasi. Kemudian ini bisa kita juga pakai namanya leaflet atau brosur. Ini bisa kita pergunakan juga. Nah, yang paling penting dari edukasi yang dilakukan ibu kader adalah ibu-ibu kader dan bapak kader harus bisa memotivasi, memberikan semangat, kemudian merubah perilaku masyarakat melakukan pola hidup yang sehat supaya terhindar dari penyakit tidak menular. Ya, kira-kira itu adalah tips-tipsnya ya. Sekarang kita mulai bagaimana cara mengedukasi yang baik kepada masyarakat supaya pesan yang kita akan sampaikan itu diterima dan diterima oleh masyarakat ya. Saya mau tanya dulu nih, penyakit tidak menular apa aja kira-kira Bu? Ada hipertensi dok. Hipertensi, darah tinggi, apa lagi? Diabetes, apa lagi Bu?
Oke, ya cukup ya. Berarti kurang lebih ibu-ibu dan bapak kader sudah mengetahui ya penyakit tidak menular itu contoh-contohnya apa saja. Nah, salah satu cara kita untuk mengendalikan penyakit tidak menular ini dengan yang biasa kalau di puskesmas atau kita tenaga kesehatan menyebutnya adalah dengan cerdik. Ya, cerdik itu adalah singkatan dari C. C adalah C kesehatan skala berkala, E menyiapkan masa pokok, F adalah rajin aktivitas fisik, D diet yang seimbang, I istirahat teratur, kemudian K-nya adalah kelola stres. Jangan sampai kita stres ya. Tapi untuk materi yang hari ini saya hanya akan memberikan materi tentang rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa ya? Aktivitas fisik itu apa? Contohnya olahraga boleh ya. Jadi aktivitas itu adalah kegiatan yang diakibatkan oleh peningkatan kerja otot rangka dan peningkatan pengeluaran tenaga dan energi. Kalau aktivitas fisik itu dilakukan dalam 1 minggu itu kurang lebih 150 menit yang bisa kita bagi menjadi beberapa hari. Jadi kira-kira bisa kita lakukan itu 3 sampai 5 hari dalam 1 minggu dengan durasi minimal 30 menit. Ya, 3 sampai 5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Kira-kira manfaatnya apa, Bu? Manfaat kita rajin aktivitas. Kita sehat, Dok. Hah? Sehat? Ya, pasti sehat lah olahraga. Apa manfaatnya? Biar badan juga, berarti imunitasnya naik ya. Apalagi bisa menurunkan kadar gula darah. Terus kalau kita olahraga pasti kita akan jadi kurus ya, menurunkan berat badan langsing ya. Kemudian akan bisa menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula darah, mengurangi faktor risiko osteoporosis, kemudian bisa menghindari stres karena olahraga itu bisa mengurangi stres ya. Itu adalah beberapa manfaat dari rajin aktivitas fisik. Tapi ibu-ibu dan bapak kader jangan lupa bahwa lansia tidak bisa disamakan aktivitasnya seperti yang masih usia produktif ya. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas fisik lebih dari 60 menit sehari. Kemudian tidak boleh melakukan tindakan yang menghentak-hentakan badan kita ke lantai, loncat-loncat, mengangkat beban yang berat, itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh menundukkan badan ke depan, itu tidak boleh ya. Itu untuk lansia tidak boleh. Jadi itu yang harus kita perhatikan untuk lansia agar mereka tetap sehat, tapi mereka masih bisa melakukan aktivitas. Itu mengerti? Mengerti. Ya, nanti ya benar ya. Oke, saya akan melakukan evaluasi. Coba saya minta tolong disebutkan manfaat dari aktivitas fisik. Apa, Bu? Ada? Biar badan Bugar, bisa menaikkan imun ya. Kemudian buat mengurangi kadar gulanya. ya, bisa mengurangi kadar gula darah ya. Menurunkan ya maksudnya. Terus juga badan menjadi lebih sehat, menurunkan berat badan. Ya, benar. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua itu berapa kali sih dalam seminggu kita harus melakukan olahraga? Yang disebut benar itu berapa kali seminggu atau berapa menit? 60. Ayo tadi 60 apa 30 ya, Dok? Berapa? Untuk lansia itu kurang dari 60 menit. Oh iya, tidak bolehnya. Oke. Kalau yang untuk normalnya yang 60 atau 30? 30 menit. 30 menit. Seminggu? Seminggu 3 sampai berapa kali? 3 sampai 5 kali. 5 kali, Dok. Oke, 3 sampai 5 kali ya. Berarti 30 menit 3 sampai 50. Iya. 3 sampai 5 kali selama seminggu ya. Oke. Berarti ibu sama bapak kader sudah mengerti ya semuanya ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih, semangat. Jangan lupa edukasi ke masyarakat supaya mengubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat supaya terhindar dari penyakit tidak menular. Iya, Oke, Dok. terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.